Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku anggota dari kelompok 10 Teknologi Pembelajaran dari Tedris Biologi 2C akan menyampaikan review dari aplikasi Assembler Edu. Di sini kita langsung masuk saja ke aplikasinya Assembler Edu. Dikarenakan saya sudah login, untuk loginnya bisa menggunakan akun Google panjenengan masing-masing atau akun Facebook juga bisa. Dan kita saat membuka aplikasi ini diharuskan online, dan kalau kita mengakses dengan tanpa jaringan maka tidak akan bisa. Untuk ukuran dari aplikasi ini sekitar 345 MB. Yang fitur pertama, kita bisa melihat ada fitur kelas. Kita bisa membuat kelas atau join ke kelas seperti halnya dengan Google Classroom. Di sini kita bisa share proyek atau desain kita, nanti bisa dilihat oleh satu kelas kita. Di sini sangat komplit, ada ilmu kehidupan atau biologi, fisika, matematika, kimia, dan lain-lain. Dan ini semua objeknya 3 dimensi. Contoh saja kita klik ilmu kehidupan, dan kita bisa menampilkan bagian-bagian mulut dengan 3 dimensi. Untuk loadingnya juga lumayan agak lama, dan diharap panjenengan semua bersabar saat membuka fitur ini. Kita bisa dengan leluasa melihat secara 3 dimensi bagian-bagian mulut, dan ini sangat mempermudah kita dalam pembelajaran. Kita bisa menggerakkan dengan tangan kita sendiri. Coba kita lihat lagi. Kalau kita klik angkanya, maka akan ada keterangan dan penjelasannya. Kita coba klik yang nomor 3. Kita coba klik yang nomor 6. Coba kita keluar dulu. Di sini sangat komplit sekali, dan kita bisa membukanya dengan gratis. Di sini aplikasi ini menyediakan fitur premium dan gratis. Untuk di fitur ini saya sudah membuat sebuah proyek. Kita klik ubah karena kita mengedit lagi. Ini adalah hasil dari karya saya dari kelompok 10. Ini adalah gambar ginjal, dan kita bisa melihatnya secara 3 dimensi. Kita coba menggambar suatu objek lagi dari awal lagi.
Kita klik fitur yang ada tulisan kamu. Kita klik plus. Di sini ada dua pilihan, yaitu editor sederhana dan editor klasik. Kita pilih editor sederhana saja. Klik blank project. Di sini kita bisa menambahkan sebuah objek dengan mengklik icon plus. Nah, kita di sini bisa menambahkan objek 3 dimensi secara langsung. Kita bisa menambahkan teks, kita bisa menambahkan gambar berupa 2 dimensi juga bisa. Kita bisa menambahkan video juga. Kita coba yang gambar 3 dimensi secara instan dulu. Di sini ada berbagai macam, ada animal, fantasi, karakter, makanan, dan lain-lain. Ada kartun juga, ada molekul kimia, dan ada organ manusia juga. Di sini kita klik contohnya organ manusia. Di sini kita coba saja sistem pencernaan dari manusia. Kita tap di mana kita akan meletakkan objek itu. Sudah kita tap, setelah itu otomatis muncul gambar 3 dimensi objek pencernaan manusia. Di sini kita bisa mengatur tata letaknya. Kalau kita klik tombol yang atas ini dan kita tarik ke atas, maka objek ini akan bergerak ke atas. Kalau kita turunkan ke bawah, dia akan turun. Dan kita bisa perbesar dan kita bisa perkecil juga. Kita bisa menambahkan sebuah teks dengan klik icon, ada icon plus. Coba kita menambahkan sebuah teks. Kita klik. Kita pindahkan tulisannya di sebelah lambung. Setelah itu kita tambahkan sebuah gambar. Di sini saya akan menggunakan gambar tanda panah. Oke, kita atur posisinya. Baik. Hai teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol.
Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Di sini juga ada fitur kita dapat menambahkan sebuah video penjelasan dari materi
kita klik ikon plus lagi, kita klik gambar video, kita klik di mana kita akan meletakkan video penjelasan tersebut. Setelah muncul gambar seperti ini, kita pergi ke Chrome dulu. Kita cari video penjelasan dari YouTube itu. Setelah itu kita salin link dari video tersebut. Kita kembali ke aplikasi Assembler lagi. Kita klik tulisan change video, kita pastekan link tadi, kita klik OK, kita klik autoplay video, kita tunggu sampai muncul video tersebut, dan ternyata sudah muncul. Apabila kita ingin memutar video ini, kita uji coba dulu. Kita bisa play video itu dengan cara kita klik review. Kita tunggu sebentar. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Dan itu tadi videonya. Kita juga bisa mengubah bentuk font dan warna dari font tersebut. Contohnya kita ubah bentuk fontnya, kita ubah warnanya sesuka hati kita. Kita bisa menyekan suatu QR code. Nanti kalau kita scan, nanti akan muncul sebuah objek 3 dimensi. Di sini kita sudah menyiapkan sebuah QR code. Kita pencet saja. Kita arahkan kamera kita ke QR code-nya. Kita tunggu sebentar, dan aplikasi akan mendeteksi QR code itu, dan kita tunggu sebentar, akan muncul sebuah objek 3 dimensinya. Kita lihat secara otomatis, dan apabila objek QR code-nya kita tutup, maka objek 3 dimensi itu akan hilang dengan sendirinya, dan akan muncul kembali kalau QR code-nya itu tanpa ada penghalang. Dan ini juga perlu cahaya yang agak terang, karena cahaya yang redup juga akan mempengaruhi kualitas dari gambar ini juga. Sekian penjelasan mengenai aplikasi Assembler Edu ini. Saya mewakili kelompok 10 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.